Jadi, ikhwan dan akhwat, saya mengajak diri saya dan antum semua bersyukur kita punya negara Indonesia yang saya katakan relatif sangat aman. Antum beraktivitas, berdakwah, ikut pengajian, berdagang, ya. Secara umum aman di mana-mana. Secara umum aman di mana-mana. Ya ada pencurian, ada ini, ada pembunuhan, ya ada. Tapi secara umum kita keluar rumah tenteram. Secara umum kita berjalan ke mana-mana dalam kondisi aman. Ini nikmat yang harus kita syukuri dan kita jaga. Dan keamanan adalah kewajiban kita semuanya. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Maka jangan sampai kita bertindak, berkata-kata, menulis provokasi yang menimbulkan satu perkara yang menghilangkan keamanan. Jangan sampai. Terutama para dai. Jangan sampai dia mengucapkan kata-kata, memprovokasi massa sehingga timbul akhirnya hilangnya keamanan, tidak adanya ketentraman. Ya, akhirnya dia akan membuat dosa yang sangat banyak. Oleh karena kita sama-sama berusaha, ya, untuk menjaga negeri ini. Ya. Dan saya ingatkan bahwasanya telah tersebar sebagian isu yang mengabarkan seakan-akan kalau orang berpegang teguh dengan Islam berarti dia benci sama negara. Ada dibuat semacam pemikiran seperti itu. Bahwasanya supaya negeri ini aman tentram jangan dikaitkan dengan Islam. Kalau dikaitkan dengan Islam seakan-akan Islam itu menghilangkan keamanan, seakan-akan Islam ingin negara hancur. Ini tidak benar ya ikhwan. Ini tidak benar. Tidak ada pertentangan antara cinta kepada negeri dengan cinta kepada Islam. Tidak ada. Apalagi saya katakan negeri kita negeri Islam. Negeri kita ini mayoritasnya kaum muslimin. Kemudian juga diperebutkan juga oleh perjuangan para pahlawan yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Yang negeri ini merdeka dengan takbir, dengan Allahu Akbar. Ini nikmat yang telah diperoleh dengan perjuangan darah dan raga para pahlawan kita. Jangan kita hancurkan. Jangan kita hancurkan negeri ini. Jaga negeri ini. Itu kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua orang cinta kepada negerinya. Ya. Apalagi datang syariat menyuruh kita cinta kepada negeri kita, karena negeri kaum muslimin. Makanya para ulama menyebutkan dalam satu hadis, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin wa basara wa absara darajatil Madinah awdha'a naqatahu. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari safar, kemudian masuk ke kota Madinah, dari kejauhan dia sudah melihat tempat-tempat tinggi dari kota Madinah, maka dia segerakan gerakan ontanya, dia pacu ontanya supaya cepat sampai ke kota Madinah. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tatkala mengomentari hadis ini berkata, wa fihi dalalatun ala fadlil Madinah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah. Wa masyru'iyatu hubbil watan wal hanini ilaihi, dan disyariatkannya cinta kepada negeri dan rindu kepada negeri. Kita cinta negeri ini karena negeri kaum muslimin. Kalau negeri ini hancur, yang susah kaum muslimin. Kalau negeri ini kacau, yang susah kaum muslimin. Kita cinta kaum muslimin, kita cinta negeri kita. Oleh karenanya tatkala seorang mencintai negeri ini, terutama dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala, jika dia bela, dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Man qutila duna malihi fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang meninggal karena membela hartanya, dia mati syahid. Kalau dia bela hartanya karena Allah. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa meninggal karena bela keluarganya, istrinya mau diperkosa, anaknya mau diganggu, dia bela karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan di fi sabilillah. Maka saya katakan, barang siapa yang terbunuh karena membela negerinya, karena dia tahu negeri kaum muslimin. Di sini banyak masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, sini banyak pengajian-pengajian, sini banyak wanita-wanita muslimah yang harus dia bela. Sini banyak kaum muslimin yang harus dia bela, maka dia insyaallah mati syahid. Mati syahid. Yang tidak boleh kalau seorang hanya membela negeri murni tanpa ada nilai agama, itu tidak ada nilainya. Makanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man qatala syaja'atan?" Ya Rasulullah, ada seorang berperang hanya ingin menunjukkan keberaniannya. "Wa man qatala hamiyatan?" Ya Rasulullah, barang siapa yang berperang hanya ingin membela sukunya. "Wa man qatala ghadbanan?" Barang siapa yang berperang hanya sekedar marah-marah. "Ayu dzalika fi sabilillah?" Siapakah yang di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah yang tertinggi, itulah yang mati syahid. Maka tatkala kita
membela negeri ini kita kaitkan dengan Islam. Bos ini negeri kaum muslimin, banyak wanita-wanita muslimah, banyak anak-anak kaum muslimin, banyak masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita bela karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian seorang membuat pemikiran bahwasanya Islam ya mengajarkan tidak cinta kepada NKRI? Ini tidak benar. Dalam Islam semua perkara yang bisa menghilangkan keamanan diharamkan. Dalam banyak hadis, membuat tetangga tidak aman, iman seorang bisa dicabut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah beriman. Siapa ya Rasulullah? Khaba wa khasir. Sungguh merugi orang ini. Sampai Nabi bersumpah 3 kali tidak beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kita menghilangkan keamanan dari tetangga, iman kita menjadi taruhannya. Dalam agama mana, mohon maaf, yang mengajarkan detail seperti ini? Sampai tidak boleh mengganggu apa? Tetangga. Islam. Nabi SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya, anggota tubuhnya. Ini dalil bahwasanya seorang harus menjaga keamanan. Jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan sampai menghilangkan ketentraman, keamanan orang lain. Kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Tidak boleh. Nabi SAW juga melarang, la ya'khudhanna ahadukum mata akhihi. Jangan sampai seorang mengambil barang temannya gara-gara bercanda atau serius, enggak boleh. Misalnya temannya tidur, kemudian dia ambil HP-nya. Kemudian temannya bangun, HP saya mana? Oh. Dia ketawa-ketawa. Ini enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh. Ente bikin dia gelisah. Enggak boleh. Haram hukumnya. Nabi bilang haram hukumnya. Sampai seperti itu. Ini menunjukkan keamanan ini perkara yang sangat diagungkan dalam syariat Islam. Jangan mengganggu ketentraman orang lain. Dengan kata-kata Anda, dengan tulisan Anda, dengan sikap Anda, jangan ganggu ketentraman orang lain. Maka para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan bahwasanya ya, kita ini sedang dalam kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat keamanan, nikmat ketentraman, ya. Berkacalah dan lihatlah bagaimana negeri-negeri Islam di sekitar kita, ya, yang keamanan mereka sudah hilang atau mulai sekarang terganggu keamanannya. Maka janganlah sampai kita seperti itu.